Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Fadlul Islam dan kita masuk pada pembahasan yang terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dan surat Ali Imran ayat yang ke-65 dan berikutnya, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim, sampai pada firman Allah taala wa ma kana minal musyrikin. Dan juga firman Allah taala dan surat Al-Baqarah ayat ke-130, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa safiya nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Inilah dua ayat yang beliau bawakan pada bab ini. Yang pertama kita lihat dalam surat Al-Imran ayat yang ke-65 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kalian berbantahan berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim? Ayat ini berkaitan dengan bertemu seorang Yahudi dan Nasrani, bertemu rombongan Yahudi dan Nasrani. Dan mereka sedang di hadapan Rasulullah SAW. Lalu mereka mengaklaim bahwa Ibrahim adalah Yahudi. Dan Nasrani mengklaim Ibrahim adalah Nasrani. Maka Allah katakan, wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Wa ma unzilati Tauratu wal Injil illa min ba'di. Sedangkan Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali ini setelahnya. Artinya Taurat dan Injil itu jauh setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mereka kemudian mengaklaim Ibrahim adalah bagian daripada Yahudi, atau mereka mengaklaim Ibrahim adalah bagian pada Nasrani. Ayat ini dibawakan oleh beliau juga berkaitan dengan hakikatul Islam, hakikat Islam, dan keutamaan Islam. Di mana hakikat Islam itu bukan hanya intisab, bukan semata-mata hanya klaim-klaim menisbatkan diri. Kami adalah pengikut Ibrahim, kami atau Ibrahim adalah seorang Yahudi. Klaim-klaim yang tanpa ilmu sama sekali. Hanya main klaim. Maka dalam agama kita tidaklah seorang mengaklaim kecuali Allah akan tuntut buktinya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba kalau kalian benar, mana tanda buktinya mana kalau kalian benar. Seperti orang Yahudi juga mengklaim nahnu abna Allah wa uliya'u. Kami adalah anak-anak Allah dan wali-wali Allah Ta'ala. Kata Allah, kalau kalian bilang wali-wali Allah, ya ayyuhalladzina hadu in kuntum awliya'ullah min dunin nas. Kalau kalian menyangka kalian adalah wali-wali Allah, bukan orang lain, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Coba kalian berangan-angan mati kalau kalian jujur. Ternyata wala yatamannawnahu abadan. Mereka tidaklah berangan-angan mati karena klaimnya dusta. Kalau kekasih Allah betulan, maka dia cepat ingin ketemu Allah Ta'ala. Dan ketemu Allah Ta'ala ya diawali dengan kematian. Sehingga klaimnya Yahudi adalah sekedar ini klaim saja. Tapi hakikat Islam itu adalah
al-istislamu lillah, yaitu pasrah total, tunduk, patuh, total berserah diri kepada Allah Ta'ala. Total berserah diri kepada Allah SWT. Al-istislamu lillah. Kemudian mengikuti jalannya Nabi. Sehingga itu hakikat Islam. Bertauhid dan berjalan di atas jalannya Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Sekedar klaim aja nggak bisa. Hanya sekedar ngeklaim. Klaim itu mesti dengan, ya ini bukti. Mana buktinya? Kalian mengklaim itu dengan klaim Anda itu. Sebagaimana orang Yahudi mengklaim tentang Nabi Ibrahim adalah merupakan Yahudi. Maka klaimnya mereka adalah klaim sekedar klaim, ya ini palsu. Sehingga di sini Allah menegaskan tentang klaimnya orang Yahudi dan Nasrani yang tidak dibangun di atas ilmu, hanya sekedar bantahan-bantahan aja, dipat-dipat aja, tanpa ilmu. Makanya Allah katakan ini afala taqilun, apa kalian nggak punya akal? Taurat dan Injil itu turunnya jauh setelah Nabiullah Ibrahim. Bagaimana Ibrahim yang datang sebelumnya kemudian diklaim sebagai Yahudi dan Nasrani? Sehingga klaim mereka tanpa ilmu. Ha antum haula'i hajastum fima lakum bi ilmun. Kenapa kalian berbantahan dalam sesuatu yang tidak punya ilmu? Berbantahan itu dengan ilmu, dengan data. Falimatu hajuna fima laisa lakum bi ilmun. Kenapa kalian berbantahan dalam perkara yang kalian tidak memiliki ilmu? Maka itu hanya klaim semata. Maka itu memberikan faedah kepada kita, enggak bolehnya atau haramnya kita berbantah-bantahan, berdebat tanpa ilmu. Wal fuada qul ulaika kana'an mas'ula. Jangan bersikap tanpa ilmu, pendengaran, penglihatan, nasam'a wal basara wal fuada, kullu ulaika kana'anhu mas'ula. Karena pendengaran, mata dan hati akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah dan agama Allah ini tanpa ilmu sama sekali. Sehingga ayat ini pertama membantah orang-orang yang mereka klaimnya itu tanpa ini ilmu. Kemudian juga dalam membantah ahlul batil bisa dengan sisi tarikhiyah, bisa dengan sisi sejarah. Ibrahim itu sejarahnya sebelum Yahudi Nasrani. Kok bisa-bisanya Yahudi Nasrani mengaklaim Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Sehingga perlu juga ini mengetahui tentang sejarah. Sebagaimana orang mengklaim bahwasanya akidah Asy'ariyah itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau begitu Abu Bakar Asy'ariyah, kemudian Umar Asy'ariyah, kemudian Utsman Asy'ariyah. Bagaimana? Mereka jauh ada sebelum Abu Hasan al-Asy'ari. Kok bisa menjadi pengikutnya Abu Hasan al-Asy'ari? Ini aja sekedar klaim aja sejarahnya, maka sejarah termasuk diantara cara untuk membantah ini ahlul bid'ah yang mereka mengklaim itu semena-mena klaim tanpa ini bukti. Kemudian ayat ini juga merupakan penjelasan tentang berlepas dirinya Ibrahim dari Yahudi dan Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudian atau Nasranian. Walakin hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Dia muslim. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Sehingga Ibrahim adalah seorang yang menegakkan tauhid, seorang muslim yang tegak di atas tauhid. Islam adalah al-istislamu lillah. Islam adalah berserah diri, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak hanya sekedar semata-mata klaim Ibrahim adalah Yahudi, Ibrahim adalah Nasrani, kami adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara, tidak masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Itu namanya hanya klaim-klaim saja. Hanya klaim-klaim saja. Makanya Allah lebih menjelaskan lagi tentang batilnya ucapan mereka. Inna aulan nasi birrahima lalladina taba'uhu. Yang lebih pantas untuk dikatakan sebagai pengikut Ibrahim, yang paling layak mengeklaim, yang paling layak menjadi pengikut Ibrahim, siapa itu? Orang yang mengikuti Ibrahim, yang ittiba kepada Nabiullah Ibrahim. Itulah yang paling layak untuk mereka menisbatkan diri kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tentu ini adalah yang paling realistis begitu. Ngeklaim dirinya adalah muslim, mukmin, tapi realitasnya dia malah menghidupkan syirik, menghidupi bid'ah dan khurafat, menghidupkan bid'ah dan khurafat. Bagaimana? Muslim itu orang yang mereka al-istislamu lillahi bitauhid. Pasrah, totalitas, berserah diri kepada Allah dengan menegakkan yakni tauhid. Yang paling layak dikatakan pengikut Ibrahim, yang paling mengikuti Nabiullah Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Yang paling mengikuti Ibrahim adalah Nabi Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga yang Allah perintahkan adalah mengikuti milahnya Ibrahim. Wattabi milata Ibrahim. Ikutilah milahnya Ibrahim. Dan Muslim itu nama yang dari zaman dulu kala yang isinya tauhid dan ittiba, yaitu menegakkan tauhid dan mewujudkan yakni ittiba. Sehingga tidak ada yang layak menisbatkan pada Ibrahim kecuali yang membuktikan dirinya adalah pengikut Nabiullah Ibrahim yang bertauhid dan yaitu mewujudkan ajaran Nabiullah Ibrahim. Kayak orang mengklaim cinta kepada Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka Allah tegaskan, katakanlah kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Sehingga mengikuti Rasulullah SAW ittiba kepada Nabi adalah ciri khas orang yang mereka itu betul-betul mencintai Allah SWT. Maka Allah menegaskan, wahai orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian berbantah tentang Nabiullah Ibrahim? Sedangkan Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali jauh setelah Nabiullah Ibrahim. Afala taqilun, apa kalian nggak punya otak, apa kalian nggak punya akal sehingga bisa mikir bagaimana mengaklaim Ibrahim adalah Yahudi, mengaklaim Ibrahim adalah Nasrani. Itu hanya sekedar klaim-klaim palsu yang mereka yaitu klaim saja. Sehingga klaim yang batil tanpa menggunakan akalnya, tanpa berpikir, sehingga hanya semata-mata klaim yang penuh dengan kepalsuan. Yang paling layak adalah mengklaim pengikut Ibrahim, orang yang paling mengikuti Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya orang-orang yakni mukmin. Allah yang membimbing, menjaga, menolong orang-orang yang mukmin. Yang Allah ketika menjadi walinya orang mukmin, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Orang-orang mukmin, Allah adalah walinya orang mukmin yang Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada ini cahaya. Sehingga ayat ini berkaitan dengan bab yang kita ini bahas, bahwa hakikat Islam itu bukan sekedar intima, bukan sekedar yaitu semata-mata klaim menisbatkan diri, tetapi yang namanya Islam adalah betul-betul mereka mengikuti bimbingan Nabi, mengikuti jalannya Nabi. Bahwasanya Islam itu adalah dia wujudkan dengan tauhid. Islam itu adalah berjalan di atas syariat ajaran agama Allah SWT. Itulah yakni Islam, yaitu hakikat ajaran Islam. Bagaimana dia betul-betul menghidupkan agama Allah dengan tauhid dan ittiba. Itulah hakikat Islam dari zaman dulu kala yang Allah SWT maksudkan Islam adalah begitu. Bertauhid dan mengikuti jejaknya para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala.
Kemudian beliau membawakan ayat berikutnya, "Waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah, walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin." Barang siapa yang dia membenci milahnya Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia menjadi pemimpin, imamul wahidin, derajat yang tinggi. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan di akhirat termasuk orang-orang saleh yang Allah akan bahagiakan dengan segala kenikmatan-kenikmatan. Di sini milah Ibrahim adalah milah Hanifiyah dan milah yang samhah, milah yang hanif, condong ini berpaling dari kebatilan, condong pada kebenaran, kemudian penuh dengan sikap toleransi, yaitu bara'ah dari syirik. Ibrahim adalah Ibrahim adalah muallim. Inna Ibrahim kana umatan. Ibrahim adalah umat, yaitu mualliman lil khair, mengajarkan kebaikan. Qanitan lillah, selalu istiqamah, taat kepada Allah Ta'ala. Hanifan, yang selalu condong pada kebenaran, berpaling dari kebatilan. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk orang musyrik. Sehingga milah Hanifiyah, milah Ibrahim, milah yang berlepas diri dari syirik, besarnya maupun kecilnya. Milah ini milah tauhid, al-istislamu lillahi bitauhid. Dan orang yang mereka membenci agama tauhid adalah orang bodoh. Di tengah-tengah umat Islam ini juga banyak para pembenci tauhid dan ittiba, sehingga bahkan menghidupkan syirik dan menghidupkan khurafat-khurafat, menghidupkan bid'ah-bid'ah, sehingga agamanya adalah agama hawa nafsu, yang lebih cenderung pada mengekor kepada hawa nafsu. Agama Nabi SAW adalah agama tauhid dan ittiba. Dan orang yang mengeklaim, sebagian muslim mengeklaim dirinya muslim, malah kemudian menghidupkan syirik dan menghidupkan bid'ah. Kalau orang yang mereka membenci Nabiullah Ibrahim ada orang yang bodoh, maka orang yang mereka mencintai agama Nabiullah Ibrahim, menghidupkan agama Nabiullah Ibrahim, ini agama tauhid dan ittiba, adalah orang mereka ini cerdas. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang mereka menegakkan tauhid dan ittiba dalam mereka beragama. Allah telah memilih Ibrahim dengan kedudukan yang sangat tinggi di dunia maupun di akhiratnya mereka. Ini adalah dua ayat yang dibawakan dalam bab ini, sehingga bab ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Islam. Islam adalah hakikatnya adalah agama tauhid dan ittiba. Jangan orang sekedar mengeklaim dengan Islam, hanya sekedar klaim-klaim tanpa membuktikan dia sebagai ahlul ittiba, sebagai ahli tauhid dan ahlul ittiba. Dan Nabiullah Ibrahim yang paling berat menjadi pengikut Nabiullah Ibrahim, yang mengklaim Nabiullah Ibrahim adalah mereka yang mewujudkan hakikat ajaran Nabiullah Ibrahim, yaitu ahli tauhid. Orang mereka betul-betul menegakkan tauhid, yaitu Nabi dan orang beriman bersama dengan Rasulullah SAW. Dan orang yang mereka membenci agama tauhid adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang mereka membenci agama tauhid adalah orang-orang yang bodoh. Ini yang kita sampaikan dulu, bab yang berkaitan termasuk bab yang berlawakan untuk menjelaskan tentang fadlul Islam. Islam itu adalah agama tauhid, bukan hanya klaim saja. Dan orang membenci agama tauhid, mereka adalah orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh. Yang cerdas adalah mereka yang beragama dengan mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Demikian kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.